Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Soekarno dan makam Imam Bukhari. Here we go. Penemuan makam perawi hadis Nabi Muhammad SAW termasyhur Imam Bukhari disamarkan tidak lepas dari peran Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu memang saat itu disegani oleh berbagai negara. Bukti-bukti keandalan diplomasinya pun masih bisa dirasakan saat ini, termasuk di Rusia. Kisah penemuan makam Imam Bukhari itu berawal ketika pada 1961, pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow. Pemimpin berjuluk Putra Sang Fajar itu pun bersedia datang, tapi meninggalkan syarat, yaitu Khrushchev harus dapat menemukan makam seorang perawi hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Bukhari. Khrushchev pun memerintahkan jajarannya untuk menemukan makam itu. Pada awalnya, Khrushchev gagal memenuhi permintaan Putra Sang Fajar. Soekarno pun tetap berkomitmen tak akan berangkat sampai makam Imam Bukhari ditemukan. Khrushchev memerintahkan anak buahnya mengumpulkan informasi dari para pemuka agama Islam di Samarkand. Dari situ, Khrushchev mampu mengungkap keberadaan makam Imam Bukhari meskipun kondisinya sangat tidak terawat. Dia lalu memerintahkan pasukannya membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari hingga tampak indah. Setelah itu, Soekarno memenuhi janji mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada 12 Juni 1961. Dikutip dari buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing disebutkan Imam Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriyah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jihun, Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Hartang yang terletak dekat dengan Samarkand. Selain makam Imam Bukhari, jejak diplomasi Soekarno di Rusia lainnya yang sangat monumental yakni kembali berfungsinya Masjid Biru atau Masjid Raya Saint Petersburg. Memang bukan pemerintah Indonesia yang membangunnya, namun atas desakan Bung Karno, pemerintahan Uni Soviet kembali memungsikan masjid megah itu setelah sempat dialihfungsikan sebagai gudang obat dan peralatan medis. Saat kekuasaan komunis, hampir semua masjid dan gereja di Rusia ditutup, termasuk Masjid Biru yang dibangun pertama kali pada 1907 dan mulai digunakan pada 1913. Saat pertama kali dibuka, masjid ini merupakan yang terbesar di Eropa, di luar Turki. Pengembangan masjid pada 1940 berhasil menambah daya tampungnya menjadi 5.000 jamaah. Setiap menaranya dibangun menjulang setinggi 49 meter. Selain itu, kubah dibangun utama dibuat setinggi 39 meter. Oke smart people, tadi merupakan sedikit kulikan singkat tentang Soekarno dan Imam Bukhari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.